Bang, Ya, Tuhan itu satu, betul? betul. Esa, betul nggak? Esa itu artinya apa? Esa itu artinya tunggal. Janganlah Anda membangga-banggakan lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Kemungkinan besar Tuhan kalian itu adalah batu. Apakah Hajar Aswad itu beranak? Enggak, Hajar Aswad. Apakah Hajar Aswad diperanakan? Hajar. Makanya saya simpulkan, tiada lain dan tiada bukan Tuhan kalian itu adalah Hajar Aswad. Makanya 2025 ganti Tuhan, setuju? Suara keras tak selalu benar. Reaksi Nusantara bukan soal siapa menang, tapi siapa yang masih mau berpikir. Pertanyaannya begini, kenapa kalau orang Islam sudah kumpul-kumpul lalu teriak Allahu Akbar, disitulah mereka berbuat kekerasan, mukulin orang, mecahin kaca etalase, ya kan, boikot produk orang. Coba silakan, kenapa itu bisa terjadi? Abang lihatnya waktu mukul orang itu di kegiatan apa tuh, Bang? Baik, saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh di mana orang teriak Allahu Akbar, mereka mukulin orang. Ini saya kasih contoh nyata yang terjadi. Ini saya kasih contohnya. Saya kasih contohnya. Saya balikkan kamera saya. Saya tanya dulu, Anda tahu Ade Armando? Tahu? Nggak tahu. Nggak tahu. Iya, memang masih umur 20 tahun. Mereka tonton aja nggak tahu. Nah, ini adalah contoh di mana orang yang dipukuli dan orang yang memukuli itu sambil bertakbir Allahu Akbar. Nih. Ini orang-orang ya dipukuli sampai babak belur, bahkan ditelanjangi ini. Nih, sampai dipukuli babak belur begini. Dan orang yang memukuli Ade Armando ini mereka berteriak Allahu Akbar. Jadi abang tuh nyalahin agamanya apa nyalahin apanya nih? Nyalahin agamanya. Baik, sekarang saya tanya. Benar tidak bahwa Al-Quran memerintahkan supaya kamu berbuat kekerasan kepada orang-orang kafir? Mungkin kekerasan. Mungkin. Perhatikan pertanyaan saya. Anda kan tadi mengatakan, Anda kok salahkan agamanya? Seolah-olah agamanya tidak mengajarkan demikian, betul? Betul. Seolah-olah itu oknum orang-orang, betul? Oke, sekarang saya tanya. Apakah agama Islam mengajarkan kekerasan kepada orang-orang kafir? Enggak sih, nggak diajarin. Kan Nabi Muhammad turun itu ke dunia itu bukan buat mengajarkan sesuatu yang melenceng dari agama, tapi Nabi Muhammad diturunkan ke dunia itu diutamimul adab, tapi untuk mengutamakan adab. Tapi jika ada seseorang yang tidak memiliki adab, berarti itu kembali lagi kepada dirinya sendiri, Bang. Baik. Saya akan suruh Anda membaca Quran yang tertulis di dalam Quran Anda sendiri. Apakah benar yang Anda ucapkan itu? Ya. Ini banyak ini teman-teman muda-mudi muslim ini yang menerima informasi yang palsu ya. Mereka tidak tahu isi ayat Quran. Baik. Abang ini kayaknya nyantri ya, mondok, lagi mondok? Enggak dong. Enggak, oke. Tapi bisa baca ini? Coba silakan. Artinya aja kenapa ngambil surat Al-Fat ayat 29. Baik, artinya. Baik. Coba Anda baca ini. Ya. Baca. Ya. Baca. Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras kepada orang-orang kafir. Oke. Jadi orang-orang yang bersama-sama dengan Muhammad itu lembut atau keras kepada orang kafir? Ya. Terus berkasih sayangnya kepada siapa? Berkasih sayang sesama mereka. Kamu lihat mereka. Berkasih sayang sesama muslim.
Saya bacakan. Saya bacakan. Tapi di situ ya, tapi di situ kan, jadi kita kalau misalnya ngambil dari surat itu nggak bisa langsung ngambil artinya, kan ada tafsirannya lagi, kekerasannya. Baik. Balik lagi, tapi kepada ketegasan, nggak kayak misalnya lu mabuk nih langsung ditampol, kagak bang. Baik, kita bacakan dulu ayatnya. Sebelum kita membaca pelintirannya, pelintirannya kita baca ayat Qur'annya dulu. Muhammad itu adalah utusan Allah. Dan orang-orang yang bersama dengan dia, maksudnya Muhammad, adalah keras terhadap orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu lihat mereka ruku dan sujud, mencari karunia Allah dan keridoannya. Tanda-tanda mereka tampak pada muka dan bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka dalam Injil. Betul? Mereka akan keras kepada orang kafir. Setuju? Enggak. Duh, gimana ini? Gimana ini? Coba baca lagi. Kan tadi saya bilang kerasnya itu bukan keras main hantam, tapi keras dengan ketegasan. Oke, di sini bahasanya keras nggak? Iya, keras. Keras terhadap orang kafir. Setuju? Iya, keras, setuju sama orang kafir. Nah, jadi kalau ada orang muslim yang berbuat kekerasan kepada orang kafir, itu sesuai dengan Al-Quran. Gimana sih? Oh, iya. Lu gimana? Kalau misalnya nih bang, kan tadi tuh saya sempat lihat di video abang. Apa itu? Tuhan itu katanya, Tuhan itu kan Esa. Cuman kan abang bilang kata Tuhan itu ada 3, tapi tetap satu. Itu gimana tafsirnya? Balik lagi ke situ, balik lagi. Bukan balik aja, nanya. Bang. Ya. Tuhan itu satu, betul? Betul. Esa, betul nggak? Esa itu artinya apa? Esa itu artinya tunggal. Tunggal satu, betul nggak? Betul. Oke, saya satu nggak? Nggak bisa kan Tuhan abang itu adalah. Bang, dengar. Saya ada berapa saya? Enggak, kenapa perumpamannya gimana? Tenang dulu, tenang. Anda sedang berbicara mengenai Allah yang satu, Tuhan yang satu, betul? Betul. Tuhan ada berapa? Tuhan itu ada satu. Ada kan satu, tunggal Esa, betul? Potongan abang itu abang ngomong Tenang. Saya ada berapa? Enggak, kenapa dibalikin mulu bang? Kenapa susah banget jawab itu? Kan tadi Jawab dulu pertanyaan saya. Saya ada berapa? Nih, Tuhan abang satu kan? Tuhan abang ada 3. Abang itu ada 1. Ditanya saya ada berapa, mutar-mutar. Ini pertanyaan kenapa jadi sulit sekali Anda jawab? Abang nanya, saya jawab. Coba, silakan. Anda kan tanya nih sama saya. Saya sekarang tanya balik. Ya. Saya ada berapa? 1. 1. Berarti saya itu tunggal nggak? Tunggal. Esa nggak saya? Esa. Berarti saya adalah Tuhanmu. Saya adalah Esa Al-Fatihah Muhammad. Saya adalah Tuhan. Loh, saya Esa. Saya Esa nggak? Kan nih, abang udah nanya. Gantian saya nanya. Gimana Anda ini? Saya bilang saya Esa. Setiap saya tanya bahwa saya Esa, tiba-tiba Anda menolak bahwa saya Tuhan Anda. Enggak. Oke. Nih, saya nanya. Abang Tuhannya ada 3, betul? Kenapa Anda kok sulit sekali menjawab pertanyaan saya bahwa saya Tuhan Anda? Kalau misalnya Anda Tuhan saya, Anda itu nggak di dekat saya. Sekarang saya tanya, apakah Allah dekat sama Anda? Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan jika kamu ditanya wa iza sa'alaka ibadi fa inni qarib, di mana Tuhanmu? Bahasa Indonesia sajalah. Berarti Allah dekat sama Anda? Ya.
Oke, waktu Anda ke WC Allah ada di situ nggak? Di WC tuh Bang ada yang namanya cahaya. Kalau kita pakai perumpamaan di luar. Ditanya apa? Waktu Anda di WC, apakah Allah dekat sama Anda? Waktu itu ada jelas. Ada di jelas. WC. Lalu kenapa ketika Anda masuk WC, Anda masuk pakai tangan kiri, kaki kiri, pakai kaki kiri? Kaki kiri itu kalau misalnya Bang ya, kalau misalnya Sulit ini orang muter-muter. Apakah Allah ada di WC? Allah itu nggak berbentuk Bang, kan dibilang wa iza Ya, sa'alaka berbentuk. Emang kamu pernah lihat Allah? Kamu pernah lihat Allah? Bang, Enggak, saya tanya dulu. Apakah kamu pernah lihat Allah? kita pernah ngelihat Allah. Terus Tapi kenapa kita- kamu katakan dia tidak berbentuk? Tapi kita itu merasakan bahwasanya Allah itu ada. Iya, pernyataan Anda bahwa Allah tidak berbentuk itu dapat dari mana? Jadi saya tadi barusan. Berarti Anda lagi ngarang Allah, bikin Tuhan. Saya tunjukkan. Ya, Saya tunjukkan bahwa Allah punya betis. Gimana Anda ini? Perhatikan. itu tidak yang dibayangkan oleh Anda. Ya, terserahlah. Makanya saya akan mengutip ayat dalam Quran saja ya. Saya akan kutipkan satu ayat di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Qalam. Pertanyaan saya nggak dijawab-jawab. Kenapa tuh? Surat Al-Qalam ayat yang kedua. Bang, kita sudah bahas itu Bang. Dulu udah kita bahas sampai selesai. Nih, perhatikan. Quran surat Al-Qalam ayat 42. Pada hari betis disingkapkan dan mereka dipanggil untuk bersujud, maka mereka tidak kuasa. Betisnya siapa nih Bang? Betis. Pada hari betis di sini. Oh, itu betis siapa? Betis siapa? Betis manusia. Betis manusia. Memang orang Islam kalau baca Quran mereka tidak baca artinya. Saya bacakan. Lihat ya, kita baca nih tafsir-tafsirnya ya. Perhatikan. Pada hari kiamat urusan menjadi sulit dan huru-haranya mengerikan. Allah datang untuk menetapkan keputusan di antara makhluk. Lalu Allah membuka betisnya yang mulia, yang tidak serupa dengan seratu apapun. Betis yang mulia nggak serupa dengan satu apapun. Memang orang Islam nih kalau bikin tafsir bikin bingung. Coba nih, kita tampilkan lagi nih. Ayat ini menggambarkan kejadian-kejadian mengerikan dan menakutkan yang ada pada hari kiamat. Orang-orang musyrik akan diperintahkan untuk bersujud. Akan tetapi mereka tidak dapat melakukannya, kehinaan akan menyelimuti mereka. Hal ini karena di dunia ketika mereka diperintah untuk bersujud dan taat dan mereka mampu melakukannya akan tapi enggan melakukannya. Oleh karena itu dan seterusnya. Nih saya bacakan lagi nih. Ya. Perhatikan ya. Pada hari kiamat ketika muncul huru-hara, Allah Ta'ala menyingkapkan betisnya dan manusia disuruh untuk bersujud. Lalu orang-orang yang beriman pun bersujud dan tinggallah orang-orang kafir dan orang-orang munafik yang tidak mampu bersujud. Jadi Anda setuju nggak bahwa Allah ini menyingkapkan betisnya? Oke, setuju. Iya, terus kenapa Anda katakan Allah tidak punya betis? Bagaimana Anda ini? Yakin Bang, yakin keluar. Jawab pertanyaan saya, kenapa Tuhan Abang itu 3 in 1? Karena bagaimana dia mau hadir di tengah-tengah umat manusia kalau dia tidak bisa menampakkan dirinya? Bagaimana dia mau bersama-sama dengan manusia kalau dia tidak wujud? Justru itu ada di dalam Al-Quran Anda. Allah itu wujud enggak? Enggak Kak, kok nanya lagi kan? Enggak wujud, yang ditanya itu kabur kan? Bukan kabur, tak dulu. Kabur ditanya wujud enggak? Jawab. Bang, dengar ya, dengar. Ini paham kekristenan nih ya. Bagaimana Tuhan yang melampaui akal
yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu itu hadir di tengah-tengah manusia. Caranya bagaimana? Dengan perantaraan Sang Firman, firman-Nya yang menjadi manusia, yaitu Yesus. Makanya Yesus itu adalah wujud perwujudan daripada Bapa di surga. Jadi mengikut Yesus, bersama dengan Yesus itu pada hakikatnya sama dengan mengikut Bapa di surga, yang melampaui akal dan pikiran itu, yang tidak terjangkau oleh akal kita, yang maha besar itu. Bagaimana yang maha besar itu hadir di tengah-tengah umat manusia, menyembuhkan, membangkitkan orang mati, melenyapkan segala penderitaan manusia? Ya dengan perantaran anaknya. Makanya Yesus itu adalah anaknya. Anak di sini bukan berarti Bapa di surga itu kawin mawin, punya istri, seperti pahamnya orang Islam. Kalau dalam agama Islam, Allah tidak punya anak, sebabnya karena dia nggak punya istri. Anda tahu itu? Apa sebab Allah tidak punya anak? Emang ada ayatnya? Baik, saya tunjukkan ayatnya. Apa sebab Allah tidak punya anak? Perhatikan. Coba Bang, bukannya jangan ChatGPT, bukannya tafsir Jalalain Bang. Kalau ChatGPT Ya, baik. Saya tunjukkan ayatnya ya. Bagaimana ayat Al-Quran mengatakan di dalam surat Al-An'am ayat 101. ChatGPT sih, orang saya buka Al-Quran gimana ChatGPT. Bang, ini Al-Quran gak? Oke, surat Al-An'am ayat 101, mau cek gak Quran di situ atau percaya aja nih? Percaya aja. Baik. Dia pencipta langit dan bumi. Bagaimana dia? Dia di sini siapa, Bang? Lanjutin aja dulu. Enggak, dia di sini siapa? Lanjutin aja dulu. Masa Anda tidak tahu dia di sini siapa? Enggak, lanjutin dulu, jangan setengah-setengah. Dia pencipta langit dan bumi. Bagaimana dia mempunyai anak padahal dia tidak punya istri? Dia menciptakan segala sesuatu dan dia mengetahui segala sesuatu. Betul? Betul. Nah, ada satu ungkapan di sini. Bagaimana dia di sini Allah, betul? Bagaimana dia punya anak padahal dia tidak punya istri? Berarti Al-Quran ingin menyimpulkan bahwa kemustahilan Allah punya anak itu karena dia tidak punya istri. Betul? Ayat selanjutnya. Baik, kita baca ayat selanjutnya. Yang memiliki sifat-sifat demikian itu ialah Allah Tuhan kamu. Tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia dan Dia adalah pemelihara segala sesuatu. Nah, ini berbicara tentang Allah. Dikatakan kenapa Allah tidak punya anak? Karena Dia tidak punya istri. Setuju? Sekarang saya tanya, Maryam punya suami? Punya. Maryam punya suami nggak? Punya. Hah? Punya. Nggak punya. Dia punya anak nggak? Punya. Oke. Bagaimana mungkin Maryam tidak punya suami, dia punya anak? Tapi Allah tidak punya istri, tidak bisa punya anak. Berarti mana yang lebih hebat? Gak ada yang hebat sih, sama aja. Gak ada yang hebat sama aja. Bentar, saya balik dulu kamera saya ya. Ini ngomong sama dia ini kita harus ekstra sabar. Coba Alfat. Ya. Menurut Al-Quran apa sebab Allah tidak punya anak? Tidak punya anak, lam yalid walam yulad. Tidak diperanakan. Ya, tidak. sebabnya, sebab musabab dia tidak punya anak. Wah, kalau itu mungkin belum nyampe. Kan Al-Quran sudah bilang karena dia tidak punya istri. Bagaimana dia mempunyai anak padahal dia tidak punya istri? Betul? Iya. Artinya sebab dia tidak punya anak karena Gak punya istri. Seandainya dia punya istri maka dia punya anak. Punya anak.
Sedangkan Maryam, dia tidak punya suami tapi dia bisa punya anak, betul? Berarti mana yang lebih sakti? Yang lebih sakti. Bang, kalau misalnya kita pakai perumpamaan dari Sedangkan Maryam saja tidak punya suami bisa punya anak. Bang, gak usah jauh-jauh ke Maryam. Kalau Maryam udah jelas ceritanya. Nih, lahirnya satu entitas terkuat di Marvel itu ya, itu tuh tanpa adanya istri ataupun suami. Tapi iya, bagaimana mungkin lahir Allah dari- mengatakan yang demikian, sementara orang yang lain saja tidak punya suami, tidak punya istri, bisa punya anak. Gimana Anda ini? Janganlah Anda membangga-banggakan lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu ayat-ayat itu gampang sekali dibantah. Coba dengarkan. Pernah dengar lagu Roma Irama? Pernah dengar? Nah, Mengapa kau Tuhankan manusia? Pernah dengar? nah. Hai manusia, tereret. Tuhan itu satu, tereret. Pernah dengar? Saya jawab, Bang. Lagu itu sudah saya jawab. Hai umat Islam, tereret. Saya juga satu. Hai umat Islam, tereret. Saya juga tunggal. Jangan-jangan saya Tuhanmu, karena saya juga satu. Tereret. Coba mengenai yang lagunya Tuhan tidak beranak dan diperanakkan. Tereret. Saya jawab. Hai umat Islam, tereret. Batu tidak beranak, tereret. Hai umat Islam, tereret. Batu tidak diperanakkan. Jangan-jangan batu Tuhanmu, karena batu tidak beranak dan diperanakkan. Tereret. Bang, kenapa? Saya bukan menciptakan lagu itu asal-asalan loh, Bang. Kemungkinan besar Tuhan kalian itu adalah batu. Kenapa? Nih, saya kasih contoh. Nih, Bang. Saya kasih Anda gambar batu yang sangat dimuliakan oleh umat Islam. Oke. Tahu tuh Ya. siapa Anda? Saya kasih tunjuk nih, Bang. Bagaimana kalian nih ya, bagaimana kalian sangat-sangat mencintai ya, memuliakan sebongkah batu. Saya kasih tunjuk dulu, Bang, ya gambar-gambarnya. Saya balik dulu. Bang, ini gambar apa? Itu gambarnya Hajar Aswad. Hajar Aswad. Benarkah ini dimuliakan oleh umat Islam? Oh, tentu iya. Dimuliakan. Benarkah ketika Anda sampai di Ka'bah Anda begini tangan Anda? Tangan Anda melambai begini. Betul nggak? Labbaik Allahumma labbaik. Nih tangannya melambai nih sebentar ya. Iya, iya. Oke, kelihatan ini tangannya melambai-lambai? Ya. Oke, apa arti labbaik Allah? Labbaik Allah. Kenapa nanya artinya? Langsung aja ke intinya. Baik, karena orang Islam walaupun merucap bahasa Arab tapi tidak ngerti artinya, seperti a i a u i a u e. Nah, itu persis. Orang Islam seperti itu kalau lagi ngomong. Baik. Baik, Bang, saya balik ya. Dengar lu, Bang. Arti labbaik Allah, arti labbaik Allahumma labbaik. Idan takalam tu bil ghodil arabiyah bil fusha antum la takun. Aduh, langsung dia ini. Bah, nggak usah jauh-jauh bahasa Arabnya. Saya balik dulu kamera saya nih, saya balik dulu. Ketika orang Muslim datang ke Arab, tangan mereka begini, melambai tangan mereka begini kan? Labbaik Allahumma labbaik. Artinya, ya Allah, kami memenuhi panggilanmu. Itu artinya. Oke. Ketika umat Islam berkata kami memenuhi panggilanmu, tangannya sambil begini,
mengarah kepada Hajar Aswad. Setuju? Setuju. Oke, saya tanya, apakah Hajar Aswad itu beranak? Enggak, Hajar Aswad Apakah itu, Hajar Aswad diperanakkan? Hajar Aswad kenapa ditanya peranakannya? Langsung ke intinya, Hajar Aswad itu kenapa? Berarti Hajar Aswad itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena dia tidak beranak dan diperanakkan. Terereret. Betul. Tahu nggak cerita Hajar Aswad? Hajar Aswad turun dari surga. Betul. Iya. Dia menyerap dosa-dosa manusia. Betul. Nggak tahu sih. Belum lihat. Makanya. Oke, apa yang menyebabkan Hajar Aswad dari putih menjadi hitam? Kenapa Hajar Aswad itu dicium? Karena orang-orang Islam mencintai, mengagungkan, memuliakannya. Betul? Sebenarnya nggak ngagumin sih. Ada satu cerita. Terus kenapa dicium-cium? Ada satu cerita tentang Hajar Aswad. Ketika itu Sayyidina Umar bin Khattab berkata kepada Hajar Aswad, "Hei Hajar Aswad, aku demi Allah tidak akan menciummu jika bukan Nabi Muhammad." Oke. Apa sebabnya dia berkata demikian? Karena itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Iya, kenapa dia kok bisa berkata demikian? Siapa? Umar kan kata Anda dikatakan, "Hei Hajar Aswad, aku tidak akan menciummu kalau aku tidak melihat Rasulullah menciummu." Betul? Karena Hajar Aswad itu hanya sebongkah batu, belum diperdalam lagi. Jadi jika ingin tahu... Sebentar. Kenapa dia bisa berkata demikian? Umar bin Khattab. Dia kan bilang, sesungguhnya engkau hanyalah sebongkah batu saja yang tidak dapat mendatangkan manfaat ataupun bahaya. Jikalau aku tidak melihat Rasulullah menciummu, maka aku tidak akan menciummu. Kenapa dia kok bisa sampai ngomong begitu? Perasaan tadi nggak ngomong ada manfaatnya dah. Baik, saya tampilkan hadisnya ya. Kita harus pelan-pelan mengajari umat Islam ya teman-teman ya. Nih, Umar bin Khattab. Santai, nggak bakal stres, sudah kuat iman anak. Sabar ya teman-teman ya. Bang, ngopi enak kayaknya bang. Kopi cok. Ya, jadi beli kan ya? Saya akan tampilkan bagaimana Umar bin Khattab berkata bahwa Hajar Aswad itu tidak ada manfaatnya, tidak mendatangkan manfaat dan bahaya. Saya balik dulu hadisnya. Nih, bang, tuh duduk tenang bang, duduk tenang. Oke? Agak itu. Duduk tenang ya. Gue ngerokok kali. Bang, lihat ininya dong. Oke. Jadi di dalam Oke, nih saya bacakan ya. Tadi dulu. Kalau misalnya mau lihat riwayat hadis itu, dalam pelajaran mustalah hadis, Makasih ada Bang yang James, makasih Bang. Lihat nih ya. Suatu hari Umar pernah mempertanyakan mengenai Hajar Aswad. Setelah ia berdialog padanya, dicatatkan oleh Imam Al-Ghazali dalam bukunya Ulumuddin. Apa dia berkata? Sesungguhnya Rasulullah mendatangi Hajar Aswad dan menciumnya. Umar bin Khattab kemudian berkata kepada Hajar Aswad. Dia ngobrol sama batu nih. Sungguh, aku tahu. Bang, liatin bang. Sungguh aku tahu bahwa kau hanyalah batu. Tidak bisa memberikan mudarat dan manfaat. Sungguh andai aku tidak melihat Nabi menciummu, niscaya aku pun tidak akan menciummu. Sekarang sudah percaya ada dalilnya? ada. Oke. Jadi menurut Umar bin Khattab, batu ini tidak ada manfaatnya, betul?
Tetapi karena dia melihat Muhammad menciumnya, dia pun ikut menciumnya, betul? Betul. Oke. Sekarang saya balik dulu kamera saya. Coba Bang, perhatikan ini baik-baik. Malam ini Anda kalau berakal akan meninggalkan agama Islam. Perhatikan. Siap. Jika batu itu memang tidak mendatangkan manfaat, tidak mendatangkan bahaya, berarti perkataan Umar betul, setuju? Setuju. Nah, jika batu itu mendatangkan manfaat, berarti perkataan Umar salah, betul? Betul. Baik, sekarang kita anggap dulu perkataan Umar benar. Batu itu bisa mendatangkan manfaat atau tidak? Hah? Manfaatnya? Ya, ada manfaatnya nggak batu itu? Bisa mendatangkan mudorot atau manfaat atau bahaya? Tidak, menurut Umar. Menurut Umar, ya nggak ada sih. Tidak ada. Berarti mencium-cium sesuatu yang nggak ada manfaat, nggak ada gunanya, berarti itu perbuatan mubazir. Setuju? Setuju. Nah, menurut Al-Quran perbuatan mubazir itu orang yang suka melakukan hal-hal yang mubazir, berarti menurut Al-Quran sahabat setan nggak? Ya. Berarti Muhammad sahabat setan nggak? Mungkin temenan. Temenan sama setan. Tapi kan tidak terhasut. Loh, Bang, menurut ayat Al-Quran, orang-orang yang suka melakukan perbuatan mubazir itu sahabat setan. Perhatikan. Saya akan tunjukkan ya. Menurut Quran, surat Al-Isra ayat yang ke-27. Al-Isra 27 ya. Al-Isra ayat 27. Saya bacakan. Saya bacakan. Ini cium-cium hajar aswad ini adalah perbuatan mubazir, teman-teman. Dan itu adalah sahabat setan, kata Al-Quran. Jadi Allah bilang Muhammad sahabat setan. Perhatikan. Sesungguhnya pemboros. Apa pemboros bahasa Arabnya? Innal mubazirina. Orang-orang yang melakukan perbuatan mubazir. Ya, sia-sia, boros. Itu adalah saudara-saudara setan. Dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Nih, perhatikan tafsir-tafsirnya. Tafsir-tafsirnya apa dikatakan? Duh. Mana tadi ini? Ya. Nih, saya balik lagi. Nah, oke, saya lanjutkan yang tadi. Menurut Umar bin Khattab, orang yang mencium hajar aswad itu dikatakan sama Umar, nih, sesungguhnya, nih ya, Umar bin Khattab berkata kepada hajar aswad, sungguh, aku tahu bahwa kau hanyalah batu, tidak bisa memberikan mudarat dan manfaat. Lalu kenapa masih dicium-ciumin? Tapi sebenarnya perkataan Umar bin Khattab ini merupakan pertentangan dengan apa yang diucapkan Muhammad. Ternyata menurut Muhammad, hajar aswad tidak seperti itu. Perhatikan. Apa manfaat mencium hajar aswad? Nih, batu ini manfaatnya apa kalau dicium? Ini menggugurkan dosa-dosa. Gimana sih? Perhatikan. Mubazir nggak? Hah? Mubazir nggak? Iya, makanya perkataan siapa yang benar, Umar atau Muhammad? Kalau Umar bilang batu itu tidak mendatangkan manfaat, Muhammad bilang batu itu mendatangkan manfaat. Itu Umar ngomongnya setelah masuk Islam atau sebelum masuk Islam? Ya sesudah masuk Islam lah. Bagaimana mungkin Muhammad sudah meninggal, Muhammad belum Islam, Umar belum Islam? Emang kan sebelum Nabi Muhammad, Umar juga udah masuk Islam. Iya, dia berbicara, aduh, benar-benar dah. Perhatikan, nih, sesungguhnya Rasulullah mendatangi Hajar Aswad dan menciumnya. Umar bin Khattab kemudian berkata kepada Hajar Aswad,
Sungguh aku tahu bahwa kau hanya batu, tidak bisa memberikan mudarat dan manfaat. Berarti waktu Umar ngomong gini dia udah muslim belum? Ada jelasnya nggak? Bagaimana mungkin dia belum muslim? Gimana sih? Dia kan ingin mencontoh Muhammad, kok dia belum muslim bagaimana? Tentang ajaran Islam paling pertama sebelum masuk Islam paling keras menolak Islam. Iya, lalu bagaimana dia mengatakan nih? Kalau andai aku tidak melihat Nabi menciummu, niscaya aku pun tidak akan menciummu. Bagaimana ucapan ini diucapkan Umar tapi Umar belum jadi muslim? Ucapan ini pasti diucapkan setelah dia jadi muslim, setuju? Setuju. Tetapi pernyataan Umar itu bertentangan dengan pernyataan Muhammad. Ternyata menurut Muhammad, mencium Hajar Aswad menggugurkan dosa-dosa. Nih, perhatikan. Sebagaimana Rasulullah bersabda, ketika batu hitam turun dari surga, itu lebih putih dari susu. Tetapi dosa-dosa anak-anak Adam membuatnya menjadi hitam. Mengapa dosa menyebabkan sebuah batu berubah menjadi hitam? Karena dosa itu diserap oleh Hajar Aswad. Bahkan Hajar Aswad nanti akan bersaksi di yaumil akhir, akan memiliki mulut dan akan memiliki hidung, dan berkata bahwa Hajar Aswad itu akan berbicara bersaksi tentang orang-orang yang menyentuhnya. Nih, perhatikan lagi sabda Rasulullah. Diriwayatkan bahwa Umar pernah berkata, ini Umar lagi yang ngomong ini. Perhatikan, ini Umar yang ngomong, sama-sama Umar. Apa kata Umar? Saya mendengar Rasulullah bersabda, menyentuh mereka berdua, maksudnya batu hitam, Hajar Aswad, dan Rukun Al-Yamani adalah penebusan dosa. Umar yang sama ngomong, katanya mencium Hajar Aswad gak ada gunanya. Umar yang sama bilang mencium Hajar Aswad menebus dosa-dosa. Makanya makin dipelajarin agama Islam, makin orang tersebut akan meninggalkan akal warasnya. Setuju? Enggak. Nah, tidak setuju. Sungguh nekat yang nyata. Dan siapakah mereka yang nekat yang nyata? Yaitu yang mereka ketika diberikan bukti kepadanya, tetapi mereka terus mengingkarinya. Dan tiadalah mereka itu, melainkan adalah orang-orang yang nekat. Bang, kembali ke tema awal tadi. Apakah Allah menghapus dosa-dosa manusia? Menghapus. Oke, apakah Hajar Aswad menghapus dosa-dosa manusia? Menghapus perantara. Apakah Allah beranak? Enggak. Apakah Hajar Aswad beranak? Apakah Hajar Aswad beranak? Kok ngebanding-bandingin sama... Saya akan katanya laisa kamislihi, betul nggak? Tidak ada yang serupa dengan dia, betul? Serupa sama siapa? Sama Allah. Ya. Oke, saya tanya, Allah beranak? Enggak. Batu Hajar Aswad beranak? Enggak, kenapa sama Hajar Aswad? Berarti Allah dan Hajar Aswad memiliki sifat-sifat yang sama. Kenapa batu punya sifat? Loh, batu Hajar Aswad beranak nggak? Kocak. Aduh, gimana Anda ini? Kenapa nanyanya Hajar Aswad itu beranak? Sungguh Anda nekat yangnya. Enggak. Saya hanya menanggapi lagu kalian. Allah tidak beranak, batu pun tidak beranak. Allah tidak diperanakkan, Hajar Aswad tidak diperanakkan. Allah menghapus dosa, Hajar Aswad juga menghapus dosa. Makanya saya simpulkan, tiada lain dan tiada bukan Tuhan kalian itu adalah Hajar Aswad. Tadi katanya Tuhannya Nabi Muhammad, sekarang ganti lagi Hajar Aswad. Ya, Hajar Aswad itu adalah Tuhan yang nampak sampai sekarang. Muhammad sudah meninggal, sudah nggak kelihatan lagi. Jadi intinya
Intinya bertaubatlah kamu dari mengikuti Muhammad. Karena dia akan membuat kamu, satu, berteriak Allahu Akbar terus mukul orang. Dia akan membuat kamu berbuat anarkis dan kekerasan. Dia akan membuat kamu pergi ke Arab mencium-ciumi sebongkah batu. Dia akan membuat kamu meminumi air kencing hewan, air kencing onta. Makanya saya bilang, singkirkanlah Muhammad dari dalam hatimu, wahai Alfat. Makanya 2025 ganti Tuhan, setuju? Mungkin? Nah iya, mungkin dia sudah siapkan mungkin. Ya, anak muda harus begitu dong, keren ya. Baik, waktu Anda masih panjang, umur masih 20 tahun. Ya, belajar lagi yang banyak. Nanti Anda akan simpulkan nanti. Saya pegang omongan saya. Semakin kamu belajar agama Islam, semakin dekat pintu gerbangnya untuk meninggalkan agama tersebut. Mungkin 5 atau 10 tahun lagi Anda akan membuat laporan kepada saya. Betul kata Edis TV itu. Selama ini saya kira Islam itu benar. Makin saya pelajarin, makin saya mau meninggalkannya. Setuju ya? Enggak. Ya gimana? Ya kalau sekarang Anda masih mengatakan tidak karena Anda belum belajar. Besok-besok nanti kalau sudah belajar ya. Oke gitu aja ya. Alfat ya. Siap. Oke saya turunkan ya. Siap.